Salam sejahtera Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita dengarkan firman Tuhan saat ini. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan bagi kita yang tertulis dalam 2 Yohanes 1 ayat 6. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kita baca firman Tuhan tadi, di mana kasih itu adalah perintah yang diberikan oleh Allah kepada kita yang harus kita lakukan. Artinya ini keharusan. Dan tidak bisa ditawar-tawar bahwa orang yang mengenal Kristus, orang yang sudah ditebus Kristus, orang yang sudah menyatu dengan Kristus itu, Allah harus melakukan tindakan kasih. Yang pertama yaitu kasih kepada Allah, di mana kita harus senantiasa mengasihi Allah dengan segala akal, pikiran, kekuatan kita, di mana kita harus menyempatkan diri kita untuk bersekutu dengan Allah. Kita harus punya waktu pribadi bersekutu dengan Allah jika kita mengasihi Allah. Jadi artinya tidak seluruh waktu kita yang 24 jam itu kita habiskan adalah untuk kepentingan diri kita sendiri. Atau tidak seluruhnya waktu yang diberikan Tuhan dalam 1 minggu itu harus kita habiskan untuk kepentingan kita sendiri atau kenikmatan yang kita inginkan sendiri. Namun harus ada waktu itu kita pergunakan bersekutu dengan Allah. Salah satunya adalah dengan adanya ibadah pribadi atau doa pribadi kepada Tuhan, atau merenungkan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, termasuk juga dengan persekutuan doa atau juga dengan pertanyaan dan kebaktian di tengah-tengah kerja kita. Jadi orang yang mengasihi Allah tentu mereka akan menyempatkan dirinya, menyediakan waktu, kesempatan dari dirinya untuk kemuliaan Allah. Baru yang kemudian harus mengasihi sesama manusia. Ini perintah yang dari Tuhan, di mana kita sepanjang hidup kita diharuskan Allah mengasihi orang-orang yang dekat dengan kita, mengasihi orang-orang yang jauh dari kita, mengasihi orang-orang yang mungkin saja berbeda dengan kita pandangannya, atau orang lain. Dan itu harus dilakukan oleh orang-orang yang percaya, karena ini sebuah perintah. Jangan karena ada orang yang berbeda dengan kita, maka kita tidak perlu mengasihi mereka. Jadi kasih itu jangan terlalu pendek hanya kepada orang-orang yang kita kenal, itu yang namanya eksklusif. Tetapi kasih itu juga harus menyentuh kepada orang-orang lain. Jika kita mengasihi misalnya orang-orang yang di panti asuhan, tentu kita akan memberikan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Salah satunya kita mau berdonasi bagi mereka. Atau kita mengasihi saudara-saudari kita atau orang-orang yang sakit, kita tentunya akan mendoakan mereka, tidak merencanakan yang jahat bagi mereka. Atau bahkan orang yang berbeda dengan kita, baik suku, bangsa, dan agamanya. Jadi kalau kita mengasihi mereka, jangan kita memunculkan konflik dengan mereka karena perbedaan-perbedaan atas latar belakang agama, suku, budaya, dan yang lain-lain. Tentu kita diharuskan untuk membangun kasih, kebersamaan, saling menghargai, saling menerima, saling menghormati. Karena itu adalah perintah yang daripada Tuhan itu sendiri. Di samping itu juga kita harus mengasihi kesempatan yang diberikan Tuhan untuk diri kita sendiri. Kita juga perlu mengasihi diri kita ini sendiri, perlu memakai waktu kita sejenak untuk merenungkan bagaimana itu kasih karunia Tuhan yang telah Tuhan anugerahkan bagi kita, sehingga bagaimana kita berjalan ke depan, kita perlu merenungkan itu.
Karena begitu banyak orang yang diberikan Tuhan waktu, diberikan Tuhan kemampuan, diberikan Tuhan berbagai talenta dalam hidupnya, tetapi jarang untuk merenungkan untuk apa ini diberikan Tuhan. Bagaimana melakukan ini? Untuk kebaikan diri sendiri atau bahkan untuk orang lain. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kita perlu, kalau kita mengasihi diri sendiri, kita perlu menyempatkan diri untuk istirahat sejenak, perlu menyempatkan diri untuk merenungkan sejenak bagaimana kebaikan Tuhan atas diri kita, perlu juga dalam diri kita ini untuk menyempatkan diri untuk memperbaiki kualitas diri kita, memperbaiki diri kita secara singkatnya. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, mari kerjakan kasih itu, karena kasih itu adalah keharusan, dan itu adalah perintah yang dari Tuhan kepada orang-orang percaya. Amin. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan atas kasih karunia Tuhan yang kami rasakan dalam hidup kami. Dan Tuhan begitu baik, di mana Tuhan menyelamatkan kami dari dosa dan menjadikan kami menjadi pewaris kerajaan Allah. Dan saat ini kami diperintahkan oleh firman Tuhan untuk mengerjakan kasih di tengah-tengah kehidupan kami, baik kepada Bapa, kepada sesama, atau juga kami harus mengasihi diri kami sendiri dengan merenungkan segala kebaikan Tuhan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Ya Tuhan, berkatilah jemaat-Mu dimanapun mereka berada, lindungilah. Berkati juga gereja dan pelayanannya, sehingga semuanya adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kiranya Tuhan yang memberkati bangsa dan negara kami, sehingga bangsa dan negara kami ini tetap membawa keadilan, membawa kesejahteraan di tengah-tengah bangsa dan negara kami ini. Dan juga para pemerintah atau pemimpin kami, Tuhanlah yang menaruh hikmah dalam hati mereka, supaya mereka mengerjakan apa itu yang Tuhan kehendaki di tengah-tengah roda pemerintah yang Tuhan anugerahkan bagi mereka. Ya Tuhan, kami tahu kami adalah manusia yang lemah, yang penuh dosa, ampuni kami, sehingga kami layak di hadapan-Mu. Hanya dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.